Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sauki di channel Kuki. Halo kawan-kawan, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang majalah Prisma. Kenapa saya ingin membahas majalah Prisma? Karena alasan saya membahas majalah Prisma yang pertama memiliki nilai sejarah yang amat besar itu. Karena ya tahu sendiri majalah Prisma itu udah ada sejak 1971. Yang kedua, karena majalah Prisma ini isinya berbobot, berisi tentang tema-tema populer pada zamannya. Yang ketiga, karena saya suka yang berkaitan dengan politik, sosial, kebudayaan, dan seputar masalah itulah. Oke, langsung saja kita membahas tentang majalah Prisma. Majalah Prisma ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial atau yang disingkat LP3S nih. Bisa dilihat di sini LP3S. Tuh. Ini tuh cetakan tahun 1977 edisi ke-8. Harganya tuh masih Rp400. Berapa kalau 2020 sekarang 400 kayaknya? Ya pokoknya 100 ribuan mungkin kayaknya, kalau salah bisa dicek lagi ya. Majalah ini tuh sempat berhenti tahun 1998, kemudian terbit kembali tahun 2009. Tujuan dari majalah Prisma ini yaitu menjadi media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan yang bertemakan ekonomi, perkembangan sosial, dan perubahan kultural di Indonesia dan sekitarnya. Tentunya yang nulisnya juga bukan sembarangan ya, ada sarjana, praktisi, terus intelektual gitu, banyak. Tulisan-tulisannya tuh tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan-gagasan orisinal yang kritis dan segar disajikannya dalam majalah Prisma ini. Tentunya seiring berjalannya waktu, bukan hanya suka yang didapat oleh majalah Prisma, ada juga duka yang dialami oleh majalah Prisma. Salah satunya yaitu Departemen Penerangan menilai Prisma menjadi ajang kaum kiri dalam mengembangkan atau menjurus pada penyebarluasan ajaran-ajaran komunisme. Dalam bahasa pemerintah, sesuai dengan surat dari Departemen Penerangan tertanggal 2 Maret 1983 itu dinyatakan bahwa penonjolan tokoh-tokoh kaum kiri di majalah Prisma seperti Cornel Simanjuntak dalam majalah Prisma nomor 2 Februari 1982, SM Kartosuwiryo dalam majalah Prisma nomor 5 Mei 1982, Aidit dalam Prisma nomor 7 Juli 1982, seolah-olah merupakan perjuangan politik komunis untuk melakukan penggalangan terhadap masyarakat melalui majalah Prisma agar dapat menerima kembali kehadiran PKI dalam masyarakat atau usaha menghidupkan kembali PKI di Indonesia tuh. Jadi bahwasanya Prisma ini pernah disentil oleh Departemen Penerangan karena dianggap memunculkan kembali semangat-semangat masyarakat untuk menghidupkan kembali komunis di tengah masyarakat. Karena isinya mengandung tokoh-tokoh kiri. Ya, suka duka majalah Prisma ini mungkin salah satu perjalanan intelektual dari sebuah majalah Prisma yang akhirnya terhenti di 1998 sebelum akhirnya comeback di 2009. Kemudian setelah berjaya di akhir 70-an serta awal 80-an, di pertengahan 80-an majalah Prisma tentunya mengalami surut. Ada beberapa faktor yang mengalami majalah Prisma ini surut. Yang pertama adalah para penulis di majalah Prisma itu mengalami fase intelektual fatigue atau kelelahan intelektual.
Di kalangan redaksi yang pada awalnya terbit dimaksudkan sebagai penampung, semacam receptacle, ini dituntut untuk menjadi penuntun yang secara proaktif merumuskan soal, memahami arah kecenderungan politik dan ekonomi, teori politik dan ekonomi. Semuanya menjadi tuntutan yang boleh dibilang berlebihan bagi para pengasuh yang ketika itu tidak ada satupun yang berijazah PhD, karena masih jarang yang berijazah doktoral pada saat itu di dalam bidang apapun. Pergaulan intelektual akademik boleh dibilang juga terbatas. Yang kedua, mulai bertumbuhan pusat-pusat baru yang kecil namun tersebar di mana-mana. Dengan dikandangkannya mahasiswa di kampus-kampus universitas, pemerintah juga mensponsori jurnal-jurnal akademik di kampus. Jadi ketika itu mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen-dosen tidak lagi mengsubmit tulisan mereka, pemikiran mereka ke majalah Prisma karena sudah disuruh oleh pemerintah untuk menulis jurnal di kampus mereka sendiri untuk diterbitkan di percetakan kampus mereka. Tentunya Prisma mendapat pesaing kuat di lingkaran kampus. Yang ketiga, di luar universitas, perkembangan ilmu-ilmu sosial kritis tidak lagi melihat Prisma sebagai majalah yang tepat untuk mengeluarkan atau menampung aspirasi. Jadi beberapa alasan tersebut membuat majalah Prisma itu surut ya. Yang pertama tadi karena kelelahan intelektual, yang kedua karena dikandangkannya mahasiswa dan dosen untuk menulis bukan di majalah Prisma, dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu sosial kritis terutama di luar universitas tidak melihat Prisma sebagai majalah yang tepat untuk menampung dan mengeluarkan aspirasi. Setelah bercerita tadi, mungkin para penonton ingin melihat bagaimana majalah Prisma 1977 yang dikatakan pada zamannya ini adalah majalah Prisma yang paling laris. Harganya masih 400 seperti yang disebutkan tadi di awal. Cetakan edisi 77 tahun 77 maksudnya, edisi ke-8 bulan Agustus tuh. Di sini ada tulisan tentang Ong Hok Ham. Judulnya Soekarno, Mitos dan Realitas tuh. Ini tuh semua mirip-mirip jurnal kayak gitu ya. Yang sekarang tuh bisa dilihat kalau jurnal-jurnal di universitas sekarang kan setiap jurusan atau fakultas mengeluarkan jurnal. Kemudian tuh Nugroho Noto Susanto dengan judul Sudirman, Panglima yang menempati janjinya. Dan banyak lagi. Bagaimanapun juga majalah Prisma ini akan tetap dikenang oleh masyarakat Indonesia, oleh mahasiswa Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan di Indonesia menurut saya sendiri, karena di dalam tulisan-tulisannya itu memang membangkitkan semangat kita, membangkitkan semangat intelektual kita. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga pembahasan atau review tentang majalah Prisma ini dapat menambah wawasan kalian dan wawasan saya sendiri. Terima kasih telah menonton. Subscribe di channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.